Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali bisa duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu selalu berkata kepada para sahabatnya, "Nu'minu sa'ah, najlis nu'minu sa'ah." Wahai para sahabatku, mari kita duduk beriman sejenak. Apa makna kalimat yang disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Mari kita beriman sejenak, bukan berarti kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi iman yang ada butuh dipertahankan. Sehingga dengannya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu aminu." Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah. Allah perintahkan kita yang beriman untuk beriman. Maknanya untuk mempertahankan keimanan yang ada dengan melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Dan di antara kebaikan yang paling diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah duduknya kita di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita bermohon kepada Allah agar duduknya kita ke sini, duduknya kita di rumah Allah Subhanahu wa taala agar bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan langkah kita bertemu dengan Allah dalam keadaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana di antara kewajiban kita adalah untuk senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah ibadah yang mudah dilakukan, memiliki pahala yang banyak, tapi banyak di antara manusia yang gagal di dalam mendapatkan tawaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah salam, ibadah salawat adalah ibadah yang mudah diucapkan, banyak pahalanya. Tapi siapa di antara kita yang mau senantiasa dan selalu mengucapkan salam dan salawat kepada baginda Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, maka tentu kita saling mengingatkan agar kita jangan pernah bosan memperbanyak, bukan mengucapkan, tapi memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit pembahasan yang semua kita pasti akan melewatinya. Pembahasan yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa semangat untuk memberikan motivasi kepada umatnya agar mereka senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan hijrah dari Makkah menuju Madinah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama salah seorang sahabat yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ini, ikhwatul Islam, namanya adalah Abdullah bin Abi Quhafah, dan Abu Quhafah itu namanya adalah Utsman. Jadi Abu Bakar As-Siddiq namanya adalah Abdullah bin Utsman. Karena namanya adalah Abu Bakar As-Siddiq, nama gelarnya yang masyhur bagi kita bersama,
tapi nama sesungguhnya adalah Abdullah. Ayahnya bernama Abu Quhafah, tapi nama sesungguhnya adalah Utsman. Maka terkenallah sahabat Abdullah bin Utsman radhiyallahu taala anhuma, atau yang lebih populer dengan istilah Abu Bakar Siddiq bin Abi Quhafah radhiyallahu taala anhuma. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan, maka teman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sahabatnya Abdullah. Dikala ingin hijrah dari Mekah menuju Madinah di perjalanan, maka Nabi bertemu dengan yang namanya Zubair, atau yang lebih kita kenal dengan Zubair bin Awam. Kemudian ikhwatul Islam, Zubair bin Awam, dia tidak lain tidak bukan adalah suaminya daripada Asma, dan Asma itu adalah putrinya Abdullah. Berarti apa hubungan Zubair dengan Abu Bakar Siddiq? Menantu dengan mertua. Berarti Zubair itu adalah menantunya Abu Bakar Siddiq, karena di antara salah satu putri Abu Bakar Siddiq namanya adalah Asma, dan dari Zubair inilah lahir yang namanya Abdullah bin Zubair. Dari inilah lahir yang namanya Urwah bin Abdullah bin Zubair, dan mereka adalah keluarga yang barokah sesuai dengan doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Zubair bertemu dengan Nabi dan Abu Bakar Siddiq. Maka Zubair ini memberikan hadiah pakaian yang pakaiannya sama, karena dikala Nabi dan Abu Bakar melakukan perjalanan, pakaian mereka tentunya mereka mungkin kotor sudah 2 hari, 3 hari, 4 hari. Dan memang ikhwatul Islam dulu, agar kita tahu ya, dulu kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan mandi setiap kali kita melaksanakan salat Jumat. Salat Jumat itu, dikala kita ingin salat Jumat, maka dianjurkan bagi kita untuk mandi sebelumnya. Nah, mandi sebelum Jumat itu apa hukumnya? Siapa mengatakan sunnah? Wajib hukumnya. Berarti banyak di antara kita yang tidak mandi ya? Mandi Jumat? Ya atau tidak? Karena biasanya pulang bekerja langsung pergi ke masjid. Masalah wajib dan sunnah ini ikhwatul Islam pembahasannya sepertinya biasa. Tapi yang harus kita tahu, kenapa diwajibkan kepada kaum muslimin? Kita tidak memungkiri perbedaan pendapat para ulama. Karena kalau seandainya tidak diwajibkan ikhwatul Islam, maka kaum muslimin jangan kita bayangkan daerah kita dulu sama dengan daerah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Sulit untuk mendapatkan air. Mengganti pakaian itu, kalau seandainya tidak disuruh berganti, itu diganti 1 kali dalam 1 minggu baru diganti. Mandi kalau tidak diwajibkan hari Jumat, maka tidak akan mandi. Air di mana? Pakaian di mana? Sulit. Jangan kita bayangkan pakaian banyak seperti banyaknya zaman kita sekarang. Tidakkah kita tahu para sahabat Nabi ada di antara mereka yang ikut dalam perang Badar, tapi mereka tidak memiliki baju. Namanya sawat. Sawat namanya sawat. Sawat itu artinya hitam. Karena memang sahabat ini warnanya agak sedikit hitam. Maka ada sebuah daerah namanya daerah hitam. Pernah kita mendengar ada daerah hitam? Apa? Afrika itu bukan nama daerah, nama benua. Nama daerah ada namanya Sudan. Sudan itu diambil dari kata-kata sawat. Sudan, sawat, diambil dari kata-kata sawat. Nah, sahabat ini dikala ikut perang Badar ikhwatul Islam, maka Nabi SAW mengatakan, ayo kan berbaris. Maka mereka berbaris. Tiba-tiba sahabat ini maju 1 langkah. Apa alasannya Allahu a'lam. Kemudian Nabi mendorongnya karena ingin berperang, pasukan sudah ada di depan. Kemudian dikala Nabi mendorongnya dengan tongkatnya, apa kata Nabi? Atau apa kata sahabat? Ya Rasulullah, auja'ani. Engkau membuat aku sakit. Di saat itulah Nabi SAW merasa dirinya bersalah. Padahal Nabi tidak salah. Nabi dikala meluruskan barisan, coba kalau ada imam, ada makmum yang tidak lurus barisannya, kemudian imam marah, apakah imam salah? Tidak mungkin salah, apalagi Nabi SAW. Tapi itulah Nabi SAW merasa dirinya bersalah, padahal Nabi tidak bersalah. Kemudian di saat itulah apa kata Nabi? Iqtas minni. Silakan engkau balas sebagaimana yang aku lakukan. Maka di saat itulah sebelum terjadi peperangan ikhwatul Islam, sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, engkau mendorongku dengan tongkatmu. Maka Nabi memberikan tongkatnya, karena membalas harus sesuai. Sehingga yang harus kita ingat ikhwatul Islam, di antara salah satu sifat orang-orang munafikun yang disebutkan oleh Nabi ada 3.
Apa yang pertama? Idza hadatsa kadzaba, apabila berbicara dia. Yang kedua apa? Berjanji dia ingkar. Yang ketiga apa? Apabila dipercaya dia khianat. Ada lagi satu, yang keempat. Siapa yang tahu? Dan ini terjadi kepada kita semuanya. Kalau berbicara berjujur bisa kita lakukan, diberikan amanah bisa kita laksanakan. Tapi ada yang pertama atau yang terakhir. Karena dalam satu riwayat ada 3, dalam riwayat yang lain ada 4. Apa di riwayat yang keempat atau riwayat yang kedua? Wa idza khasama fajar. Apabila mereka bergaduh, ada masalah, dan semua kita ada masalah. Masalah dengan kawan, masalah dengan tetangga, itu perkara biasa, perkara dunia. Kalau dunia tidak ada masalah, maka bukan dunia namanya, tapi akhirat namanya. Karena di akhirat tidak ada masalah. Yang tidak ada masalah itu di surga. Di dunia ada tempat masalah dan musibah. Kemudian di antara salah satu sifat seorang mukmin agar mereka tidak terjatuh ke dalamnya, wa idza khasama, apabila mereka ada masalah, tidak tahu siapa, intinya ada masalah di antara satu dan yang lainnya, fajar, maka mereka berdosa. Apa makna daripada hadis ini? Apabila mereka ada masalah, mereka berdosa. Maknanya ikhwatul Islam, dikala mereka dicaci 1 kali, mereka balas 2 kali. Itu namanya fajar. Bisa dipahami? Dikala dia diceritakan 1 kali, aibnya 1 kali diceritakan, dia balas 10 kali kemana-mana menceritakan aib saudaranya. Itulah makna daripada hadis ini. Wa idza khasama fajar. Apabila dipukul 1 kali, dibalas 2 kali. Itu namanya fajar. Apabila dia beradu atau ada masalah, maka dia melampau batas, tidak membalas sesuai dengan apa yang diperbuat kepada dirinya. Kita membalas ikhwatul Islam ketika kita dizalimi, kemudian kita balas, tidak menjadi masalah. Tapi pembalasannya sesuai dengan yang kita dapatkan, jangan berlebih. Kalau berlebih, maka masuk di dalam tanda orang-orang munafikun. Begitu juga dengan Nabi SAW. Dikala sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, tadi kamu mendorongku dengan tongkat, maka dia ambil tongkat Nabi, agar tongkat dengan tongkat sama. Kemudian apa kata sahabat ini? Ya Rasulullah, tadi engkau mendorongku dan aku tidak pakai baju. Coba bayangkan, dalam perang Badar masih ada yang tidak pakai baju. Saking fakirnya, saking miskinnya. Kemudian apa yang terjadi? Sahabat yang lain mereka semuanya melihat, ini kenapa Rasul yang benar, Rasul tidak salah. Kemudian dia ingin membalas kepada Nabi. Orang ingin berperang, kenapa dia sibuk dengan yang ini? Kemudian apa yang terjadi ikhwatul Islam? Ketika dia sudah siap-siap, karena dia mengatakan, engkau tadi mendorongku dengan tongkat dan aku tidak pakai baju, maka Nabi buka sesuai dengan pembalasannya. Kemudian dikala dia bersiap-siap ikhwatul Islam, ingin membalas Nabi SAW dengan tongkat, maka di saat itulah ternyata dia memiliki tujuan yang lain. Dia ingin memeluk Rasulullah SAW agar kulit yang berwarna hitam ini bersentuhan dengan kulit Nabi SAW. Itu ternyata yang dia inginkan. Ternyata dia sengaja melakukan yang demikian. Dan dia mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak tahu kalau terjadi peperangan antara dua, kalau tidak hidup mati. Dan aku berharap kepada Allah, kalau seandainya aku menjadi syahid, maka aku berharap kulitku yang berwarna hitam ini telah bersentuhan dengan kulitmu, agar nanti aku diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi arti yang kita ingin sampaikan ikhwatul Islam, coba lihat, tidak ada bajunya, padahal dalam keadaan berperang tidak ada bajunya. Maka jangan anggap dikala Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah perkara yang biasa. Tidak, perjuangan yang luar biasa. Maka di saat itulah dihadiahkan oleh Zubair pakaian yang sama kepada Nabi dan kepada mertuanya Abu Bakar Siddiq. Dan tadi kita sebutkan ikhwatul Islam, itulah diantara salah satunya mengapa kaum muslimin diwajibkan mereka mandi sebelum sholat Jumat, karena keadaan dulu atau keadaan di zaman Nabi tidak sama. Kalau di kita mandi 1 kali sehari itu aneh, dibilang orang malas. Karena kebiasaan kita mandi sesuai dengan jumlah salat. Artinya kita mandi, ada di antara kita mandi 5 kali sehari, ada yang 3 kali sehari. Tiba-tiba ada orang yang mandi 1 kali sehari, itu dibilang orang malas. Kalau di sana orang yang mandi 1 kali seminggu orang rajin. Nah, itulah istilahnya. Karena memang itu tidak ada. Maka dari situlah dianjurkan bagi kita bersama atau bagi kaum muslimin
Ini hukum asal, wajib untuk melaksanakan mandi sebelum sholat Jumat agar kaum muslimin mereka betul-betul pakaiannya diganti atau badannya dibersihkan karena air sulit, keadaan juga sulit. Makanya dikala kita melihat Zubair menghadiahkan pakaian kepada Nabi dan Abu Bakar, itu adalah sesuatu yang luar biasa di zaman itu. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah menuju Madinah bersama Abu Bakar Siddiq, tiba-tiba sampailah di Mekah, pakaian Nabi sama, sehingga sampailah di Madinah, pakaian Nabi dan Abu Bakar sama. Orang-orang Madinah tidak bisa membedakan mana Nabi, mana Abu Bakar Siddiq, karena penampilannya sama. Sehingga di awal kedatangan Nabi dan Abu Bakar Siddiq, mereka salah di dalam menyambut, hampir salah, tidak salah, hampir salah. Yang mereka anggap Nabi itu adalah Abu Bakar Siddiq. Kenapa demikian? Karena penampilan Abu Bakar Siddiq secara zahir. Karena mana yang lebih tua, Nabi atau Abu Bakar Siddiq? Mana yang lebih tua? Abu Bakar atau Nabi? Nabi atau Abu Bakar? Abu Bakar atau Nabi? Abu Bakar. Abu Bakar. Karena Abu Bakar adalah mertua. Biasanya mertua dengan menantu mana yang lebih tua? Mertua dengan menantu mana yang lebih tua biasanya? Mertua atau menantu? Mertua. Bukankah Nabi atau bukankah Abu Bakar mertua Nabi? Berarti mana yang paling tua? Nabi atau Abu Bakar Siddiq? Yang lebih tua adalah Nabi, meninggal umurnya 63 tahun. Abu Bakar meninggal juga umurnya 63 tahun. Berarti sama-sama umurnya sama-sama 63, tapi lebih tua. Jelas ya? Berarti yang lebih tua adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas sampai di sini? Yang jawab Abu Bakar sudah jelas. Jangan lagi bilang Abu Bakar Siddiq. Walau Abu Bakar itu adalah mertua Nabi, tapi Nabi tetap lebih tua dari mertuanya. Ada tidak mertua atau menantu lebih tua dari mertuanya? Mana? Di sini tidak ada. Tidak ada yang ngaku. Tadi kata Islam, kita lanjutkan. Tapi secara penampilan Abu Bakar itu lebih tua. Makanya mengatakan Abu Bakar lebih tua juga tidak salah. Tapi secara penampilan, sehingga orang-orang Madinah ketika Nabi datang, Abu Bakar datang, yang mereka sambut adalah Abu Bakar Siddiq. Apa alasannya? Alasannya satu. Yang pertama, karena mereka tidak kenal mana Nabi, mana Abu Bakar Siddiq, mereka tidak tahu. Yang kenal dengan Nabi sedikit, karena tidak semua penduduk Madinah kenal dengan Nabi. Yang kenal dengan Nabi, yang hanya pernah bertemu dengan Nabi di Mekah, dan yang pergi ke Mekah berapa orang jumlahnya? Sedikit, 70 orang. Sehingga dikala Nabi datang ke kota Madinah dan Abu Bakar Siddiq, mereka melihat mana yang namanya Nabi. Ada 2 orang, pakaiannya sama, dan datang di waktu yang terang benderang siang. Artinya di siang hari. Kalau bahasa kitanya lewat zawal, jam 1 lah kira-kira. Dikala matahari betul-betul panas, sehingga mungkin bisa jadi mereka kelelahan, atau matahari betul-betul menyengat mereka semuanya. Mereka tidak tahu mana Nabi, mana Abu Bakar Siddiq. Pakaiannya sama-sama putih, diberikan hadiah oleh Zubair. Kemudian ikhwatul Islam, di saat mereka ingin menyambut Abu Bakar Siddiq, apa alasannya? Karena secara penampilan Abu Bakar lebih tua. Jenggot Abu Bakar, berapa umur Abu Bakar dikala hijrah dari Mekah menuju Madinah? 51. Umur Nabi 53. Umur 53 sudah berjenggot atau belum? Atau sudah beruban atau belum? Banyak. Uban itu ikhwatul Islam adalah cahaya yang tidak boleh dipadamkan. Artinya kalau ada di antara kita yang beruban, jangan dibuang, karena itu akan menjadi cahaya di hari kiamat. Maka siapapun di antara kita yang ada ubannya, maka itu tanda dia mendapatkan cahaya yang luar biasa di akhirat sana. Maka kalau kita ada uban, jangan dibuang, dan jangan juga diwarna, kecuali dengan warna selain hitam. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, itu adalah cahaya, dan semua kita ingin cahaya di akhirat. Dan di antara salah satu fitnah kita sebagai umat manusia adalah rambut yang ada di badan. Rambut yang ada di badan itu fitnah. Kenapa disebut dengan fitnah? Karena nanti di surga
kita tidak ada rambut yang menjadi fitnah tersebut. Rambut itu sulit, rambut itu mana yang disebut dengan rambut? Bukan ini saja disebut dengan rambut. Semua yang tumbuh di tubuh kita disebut dengan rambut. Maka ada yang dianjurkan bagi kita menjaganya, ada yang dianjurkan bagi kita membuangnya. Itu semuanya adalah fitnah dan nanti akan dimuliakan oleh Allah di dalam surganya. Terlepas daripada itu semua, ikhwatul Islam, salah satu sifat Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq, mereka memiliki jenggot yang lebat panjang. Abu Bakar umurnya 51, sudah ada ubannya. Tapi Nabi umurnya 53, tidak ada ubannya. Dan itulah diantara salah satu perbedaan Nabi dengan manusia biasa. Nabi banyak memiliki perbedaan. Nabi diantara perbedaannya, Nabi melihat di belakang sebagaimana Nabi melihat di depan. Makanya para sahabat dikala mereka salat di belakang Nabi, apa kata Nabi? Aku melihat kalian di belakangku sebagaimana aku melihat kalian di depanku. Kemudian Nabi SAW walau matanya tidur tapi hati Nabi tidak pernah tidur. Nabi SAW itu adalah di antara riwayat yang jelas. Ada juga riwayat yang para ulama mereka bertentangan di sana. Di antara kelebihan Nabi, Nabi lahir dalam keadaan makhtun. Makhtun itu artinya sudah disunat. Ada lagi yang menyebutkan Nabi SAW itu wangi dan indah, tidak pernah disentuh oleh lalat. Ada juga yang menyebutkan di antara kelebihan Nabi, semua yang keluar dari jasad Nabi maka akan dimakan tanah. Ada lagi yang menyebutkan di antara keutamaan Nabi SAW, Nabi orangnya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, tapi setiap kali Nabi berdiri maka Nabi akan kelihatan tinggi dari yang lainnya. Setiap kali Nabi duduk maka Nabi akan kelihatan tinggi dari yang lainnya. Itu adalah di antara kemuliaan dan kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah SAW. Salah satunya adalah sifat Nabi yang tidak beruban. Sehingga penduduk Madinah menyambut Nabi karena uban. Berarti yang Nabi yang lebih tua biasanya. Maka mereka menyambut Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Pada akhirnya Abu Bakar memayungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat itulah mereka baru sadar yang Nabi itu bukan Abu Bakar tapi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara salah satu ciri Nabi pada waktu itu, Nabi tidak ada ubannya. Kemudian ikhwatul Islam, setelah beberapa tahun Nabi berada di kota Madinah, maka di saat itulah Nabi tiba-tiba muncul ubannya secara tiba-tiba. Dan yang paling tahu tentang Nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Ya Rasulullah, qad shibta. Kenapa tiba-tiba ubanmu tumbuh? Di rambutmu, di jenggotmu tiba-tiba tumbuh dalam satu malam. Apa kata Nabi? Syayyabatni Hud wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasaalun wa idza asy-syamsu kuwirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang membuat aku beruban, yang pertama adalah surat Hud, yang kedua adalah surat Al-Waqi'ah, yang ketiga adalah surat Al-Mursalat, yang keempat adalah surat Amma yatasaalun, dan yang kelima adalah idza asy-syamsu kuwirat wa idza an-nujumu kadarat. Apa makna daripada ayat ini ikhwatul Islam? Kalau seandainya kita perhatikan surat Hud, kenapa membuat Nabi beruban? Nabi tidak mau umatnya sama dengan umat-umat yang lain. Di dalam surat Hud diceritakan umat-umat sebelumnya. Umat Nabi Nuh, bagaimana mereka ingkar. Umat Nabi Lut, bagaimana mereka ingkar. Disiksa, dianiaya, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat Nabi Musa, umat yang lainnya. Nabi tidak mau umatnya sama dengan umat Nabi sebelumnya. Maka berat bagi Nabi ayat ini. Karena dalam surat Hud adalah cerita para Nabi sebelumnya. Kemudian ketika Allah menceritakan Nabi-Nabi sebelumnya, apa kata Allah kepada Nabi? Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Wahai Muhammad, hendaklah kamu lurus dalam agama. Jangan kamu sama dengan umat-umat sebelumnya. Semua umat sebelumnya adalah contoh bagi umat Nabi. Ada umat sebelumnya mereka curang dalam timbangan, jangan kalian curang. Ada umat sebelumnya mereka luti, mereka homo kalau bahasa kitanya. Jangan kalian perlakukan perkara yang sama. Ada di antara umat sebelumnya mereka tidak beriman kepada Nabi-Nya. Jangan lakukan yang sama. Istaqim. Kalian sebagai umat Nabi lurus. Karena itulah contoh. Jangan sampai kita dijadikan contoh buruk bagi orang lain, tapi jadilah kita contoh yang terbaik bagi orang lain. Sedangkan umat-umat Nabi sebelumnya mereka menjadi contoh terburuk. Maka Nabi mengatakan fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Lurus dalam agama. Jangan sama dengan orang-orang sebelumnya. Mereka menyimpang,
menyimpang secara fitrah, menyimpang secara akidah, menyimpang dalam masalah muamalah, semuanya ada dalam surat Hud. Setiap kali Nabi baca surat ini, Nabi sedih. Nabi tidak ingin umatnya sama dengan umat-umat sebelumnya. Maka baca surat ini, tahu artinya, agar kita tidak terjatuh ke dalam perkara yang sama. Seorang muslim tidak akan jatuh ke dalam lubang dua kali. Kemudian ikhwatul Islam, surat Al-Waqiah. Apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Al-Waqiah? Al-Waqiah. Waqiah itu ikhwatul Islam. Waqiah, apa arti Al-Waqiah? Waqiah itu artinya sesuatu yang pasti terjadi. Bercerita tentang hari kiamat, bercerita tentang surga, bercerita tentang neraka. Siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka, bagaimana isi surga, bagaimana isi neraka. Kemudian begitu juga dengan surah Al-Mursalat, begitu juga dengan surat Amma Yatasaalun, labisina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa. Akan ada di antara umat Nabi, walau dia mampir, tapi mampirnya berabad-abad lamanya, bukan satu hari dua hari. Maka Allah menyebutkan labisina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala syaraba. Tidak ada rasa dingin, tidak ada minuman, illa hamima. Hamim itu timah yang apabila dia minum, kita mau tidak mau akan minum karena kita haus. Kalau diminum sulit, kalau tidak diminum kehausan. Mau tidak mau, mereka yang ada di neraka akan meminumnya. Tapi apa minumnya? Hamima wa ghassaqa. Ghassaqa itu sulit kita menerjemahkan ikhwatul Islam. Makanan, minuman yang bernanah. Kita melihat nanah saja ngeri melihatnya. Bagaimana kalau seandainya itu jadi minuman? Kemudian ikhwatul Islam, begitu juga idza syamsu kuwirat. Allah menceritakan bagaimana kalau matahari dihancurkan, bumi diterbangkan semuanya. Ini maknanya apa ikhwatul Islam? Ini maknanya Nabi menceritakan kepada kita tentang perjalanan yang semua kita akan menghadapinya. Perjalanan akhirat. Itulah yang menyebabkan Nabi SAW beruban. Dan awal mulanya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalla idza balagatit taraqi. Itu adalah awal mulanya. Dan siapapun hari kiamat ikhwatul Islam, pasti kita akan mendapatkannya, pasti. Baik itu kiamat besar atau kiamat kecil. Kiamat besar sesuai dengan yang disebutkan oleh para ulama atau dari hadis-hadis Nabi SAW. Dan kiamat besar itu ada tandanya. Ada tanda sesuai dengan tempat atau ada tanda sesuai dengan waktu. Ada kiamat yang sudah terjadi dan tidak akan lagi terjadi. Seperti wafatnya Nabi itu tanda kiamat dan tidak akan lagi terjadi. Kemudian ada kiamat yang terjadi dan akan selalu terjadi. Seperti gempa, banjir, badai, itu tanda kiamat semuanya. Makanya kita sebelumnya ikhwatul Islam kita menyebutkan Nabi setiap kali melihat awan, kalau berkumpul atau gumpalan awan, Nabi takut kalau itu adalah hari kiamat. Dikiaskan dengan yang lain, badai misalnya, gempa bumi misalnya. Itu adalah tanda hari kiamat yang terjadi dan akan selalu terjadi. Kemudian tanda hari kiamat yang belum terjadi dan akan terjadi, itu adalah tanda-tanda hari kiamat yang terakhir. Kemudian dilihat dari waktunya atau dari tempatnya. Tadi dari waktunya, sekarang dari tempatnya. Ada kiamat yang berkaitan dengan angkasa, benda-benda langit. Ada kiamat yang berkaitan dengan benda-benda bumi. Kemudian kiamat juga dilihat dari sisi dahsyatnya, maka disebut dengan kiamat besar, kiamat kecil. Nah, semua kita terlepas daripada pembagian yang disebutkan oleh para ulama, semua kita pasti mendapatkan kiamat. Dan di antara kiamat yang pertama adalah kematian. Man mata faqad qamat qiyamatuhu. Siapapun di antara kita yang wafat, maka sudah kiamat sebelum terjadinya kiamat yang besar. Man mata faqad qamat qiyamatuhu. Barang siapa di antara kita yang wafat, berarti sudah kiamat baginya. Awalnya bagaimana ikhwatul Islam? Allah menyebutkan sedikit saja. Kalla idza balagatit taraqi. Ingatlah wahai kalian, idza balagatit taraqi. Apabila ruh kalian itu sudah mulai sampai kerongkongan. Dan kita selalu menyebutkan
seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dikala mereka dicabut nyawanya, maka ruhnya akan berkumpul di dadanya. Dikala malaikat datang, dicabut dengan sangat pelan dan indah. Keluar ruhnya ibarat air yang dituangkan ke gelas, mudah sekali. Tapi bagi mereka yang tidak beriman kepada Allah, maka ruhnya akan terpencar. Yang satu lari ke sana, satu lari ke sini, satu lari ke bawah. Dikala malaikat datang, maka sulit untuk mencabutnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wan nazi'ati gharqa. Malaikat naza', dikala kita naza' dan semua kita akan menghadapi yang namanya naza'. Naza' itu adalah dikala ruh akan dipisahkan dari jasad. Berbeda antara seorang mukmin dengan yang bukan. Seorang yang tidak beriman, atau mereka yang ingkar, atau mereka yang tidak mau beribadah kepada Allah, maka yang diutus kepada mereka adalah malaikat nazi'at. Wan nazi'ati gharqa. Dikala malaikat nazi'at mencabut dengan kuat ruh dari jasadnya, karena ruhnya tidak mau dicabut, tapi ruh tersebut harus dicabut, maka dengan kuat sehingga mereka merasa kesakitan. Dan di hari itu ikhwatul Islam, hijab akan dibukakan. Apa makna hijab akan dibukakan? Hijab akan dibukakan, kita akan melihat sesuatu yang tidak pernah kita bisa melihatnya. Ada di antara orang yang meninggal akan melihat bagaimana bentuk malaikat, tapi di saat dia melihat malaikat, dia tidak lagi bisa berbicara. Karena saking takutnya, apalagi yang datang itu adalah malaikat nazi'at. Dicabut ruhnya, dipisahkan dari jasadnya. Kemudian sedangkan mereka yang tidak, yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, yang memanfaatkan waktunya untuk kebaikan, ruhnya akan berkumpul di dadanya. Maka diutus oleh Allah wan nasyitati nashta, malaikat yang akan mencabut dan memisahkan ruh dari jasadnya dalam keadaan yang mudah. Kemudian ikhwatul Islam, di antara salah satu sifatnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalla idza balagatit taraqi wa qila marraq, dan akan dikatakan kepadanya hari ini siapa yang akan menyelamatkan kamu. Raqin itu artinya yang akan memberikan ruqyah, atau kalau kita terjemahkan yang menyembuhkan dan yang menyelamatkan. Wa qila man, makanya di sini disebut dengan sakta. Sakta di Al-Qur'an itu ada 4. Dan salah satu sakta yang paling indah di sini, wa qila man, dalam riwayat Hafs, wa qila man raqa. Walau dalam riwayat yang lain mereka menyambungnya wa qila marraqa. Tapi makna yang kita ingin sampaikan, wa qila man raq, dikatakan kepadanya dikala dia akan dicabut nyawanya, cari juru selamat mana? Tidak ada. Wa qila man raq, dikala dicabut nyawanya, diminta kepadanya yang menyelamatkan dirinya. Wal taffatis saqu bis-saq, ketika betisnya sudah mulai bertaut. Kenapa demikian? Kesakitan. Dan itu adalah mereka yang nazi'at. Wan nazi'ati gharqa. Wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yauma idinil masaq. Apa artinya ila rabbika yauma idinil masaq? Mereka dihalau. Dihalau itu biasanya orang yang ridho atau yang tidak? Yang tidak. Sedangkan orang yang ridho kepada Allah dan Allah ridho kepadanya, mereka tidak dihalau, tapi mereka diantarkan. Namun dalam ayat ini disebutkan ila rabbika yauma idinil masaq. Mereka dihalau, artinya mau tidak mau, dan mereka tidak mau, maka mereka diusir, digiring untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang seperti ini ikhwatul Islam ibarat seorang budak yang lari dari majikannya, kemudian dicari dan ditangkap. Kemudian dikala dia ditangkap, kira-kira apa yang akan dia rasakan? Dia tahu apa konsekuensinya. Begitulah mereka yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ibarat seorang budak yang lari, kemudian tertangkap, ujung-ujungnya tertangkap. Kemudian dia tahu kalau dia tertangkap dia akan pasrah. Dia tahu apa yang akan dia terima. Sedangkan mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ikhwatul Islam, mereka yang mengisi hari-harinya dengan kebaikan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ibarat seorang anak yang merantau jauh. Kemudian datang waktu pulang untuk bertemu dengan orang tuanya, bertemu dengan keluarganya. Bagaimana perasaan dirinya? Bahagia.
Dia akan bertemu dengan orang-orang yang dia cintai, bertemu dengan ayah dan ibunya, bertemu dengan keluarganya, bertemu dengan anak-anaknya. Maka mereka akan membawa perbekalan yang indah dengan keadaan yang sangat mulia. Dan itulah ibarat orang yang beriman kepada Allah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bahagia. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ila rabbika yawma idinil masaq fala saddaqa wala shalla. Inilah diantara salah satu yang banyak menyebabkan manusia dianiaya dan diazab di perkuburan dan di akhirat sana. Yang pertama, fala saddaqa, yaitu mereka tidak mau. Saddaqa itu bisa jadi artinya mereka tidak mau jujur, atau artinya mereka tidak mau bersedekah. Dan sedekah di dalam Islam itu ikhwatul Islam, kalau kita perhatikan firman atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Perhatikan baik-baik hadisnya. Takutlah kalian kepada Allah walau dengan separuh butir korma. Misalnya kita pergi belanja ke pasar korma, kemudian kita mengambil satu butir. Satu butir ini biasanya bayar atau gratis? Gratis. Kemudian jangankan satu butir, separuhnya lebih gratis lagi. Agar kita tahu, orang kaya dikala mereka bersedekah itu perkara biasa. Tapi kalau orang miskin dikala mereka bersedekah, itulah yang luar biasa. Mungkin orang miskin hanya bersedekah 10.000, tapi ingat dalam kantongnya hanya ada 20.000. Berarti 50/100 atau 50% dia sedekahkan hartanya. Orang yang ada rezeki, mungkin dia bersedekah 1 juta, tapi dalam tabungannya masih ada 1 miliar. Tidak sama ikhwatul Islam. Makanya Nabi menyebutkan, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takut kalian kepada Allah walau separuh butir. Artinya walau tidak berharga. Tapi yang dinilai itu bukan harganya, tapi kejujuran kalian kepada Allah dan kejujuran kalian kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala terjadi perang Tabuk. Perang Tabuk ini adalah perang terakhir ya, perang terakhir yang dilakukan oleh Nabi. Kurang lebih pada tahun ke-9 Hijriah. Perang Tabuk ini di musim panas dan di musim fakir, betul-betul sulit. Nabi tidak bisa mengajak semua para sahabat ikut, karena kalau diajak Nabi bertanggung jawab. Persiapannya, perbekalannya harus ada persiapan. Kemudian ada di antara mereka yang datang 1,5 mud, ini 1 mud namanya. Kalau ini setengah mud namanya. Mereka bawa setengah mud korma untuk membantu pasukan yang berperang dan berjihad bersama Nabi. Kira-kira satu ini berapa isi korma yang bisa kita ambil? 5 atau 6? 10 nggak mungkin. 10. Kecuali kormanya sebesar kelereng ya, yang kecil-kecil. Tapi kalau besar nggak mungkin. Di bawahnya 5 butir korma. Yang lainnya aja, 5 korma ini apa manfaatnya untuk pasukan besar? Nggak ada. Tapi ingat, mungkin dia tidak lagi punya korma di rumahnya. Artinya semua hartanya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menangis dan mereka sama pahalanya dengan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ikhwatul Islam, di antara salah satu yang paling memudahkan urusan kita di akhirat dikala kita berjumpa dengan Allah adalah rajin-rajin bersedekah. Walau kalau seandainya kita tidak bisa bersedekah dengan jumlah yang sedikit, maka bersedekah dengan jumlah yang banyak. Ya atau tidak? Lan tanalul birra hatta. Ayat ini kita tidak akan dapatkan semuanya. Jarang di antara kita yang bisa mendapatkan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Biasanya yang kita sedekahkan itu sisa-sisanya atau intinya. Macam mana masuk surga ya kalau sisa-sisanya? Beli baju kalau sudah dipakai baru disedekahkan. Yang baru dibeli tidak pernah beri santuan kepada anak yatim yang sisa-sisa baju kemarin. Yang baru dibeli kita tidak mau memberikan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu. Belajar bersedekah dari sesuatu yang kita sukai. Tidak salah mereka yang bersedekah dengan sesuatu yang sisa, tidak salah. Tapi belajar sesekali bersedekah dari sesuatu yang kita sukai. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, di antara salah satu yang paling membuat kita mudah berurusan di akhirat adalah dengan bersedekah. Makanya di saat itulah keluar nasihat Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Syafi'i rahimahullah yang bernama Muhammad bin Idris
dia memiliki nasihat yang indah. Apa kata Imam Syafi'i? Berapa menit lagi? Kita masuk? Azan dulu ya. Berapa menit? Ada 1 menit? Baik. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala memberikan nasihat yang indah kepada kita bersama. Aku merasa aku banyak melakukan salah dan dosa. Semua kita melakukan salah dan dosa. Kemudian aku lihat apa kira-kira ibadah yang paling mudah menghapuskan salah dan dosa atau membuat kita tidak selalu terjatuh kepada salah dan dosa. Maka Imam Syafi'i mengatakan dia yang memberikan pertanyaan, dia juga yang menjawab. Jawabannya setelah Isya. Masuk kan? Baik, barakallahu fikum, muadzin barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani, akhwati, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kemudahan kepada kita untuk duduk di sini. Sebelum kita melanjutkan bagaimana kejadian yang harus kita hadapi atau nasihat yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ikhwatul Islam, kami memiliki sebuah riwayat atau sebuah kisah yang mungkin bisa kita ambil pelajaran darinya. Ada salah seorang tabi'in, namanya adalah Ahmad bin Miskin. Karena dialah yang menceritakan riwayat ini, namanya Ahmad bin Miskin. Kemudian ceritanya terjadi kepada salah seorang yang bernama Abu Nasr As-Sayyad. Abu Nasr ini adalah seorang yang betul-betul fakir dan miskin. Kemudian dia punya keluarga, punya anak dan punya istri. Apa yang terjadi, ikhwatul Islam? Istrinya sudah menangis, anaknya sudah menangis, karena betul-betul berada di dalam kefakiran yang luar biasa. Tiba-tiba, ikhwatul Islam, karena begitu menyedihkan kehidupannya, maka dia datang kepada Ahmad bin Miskin, minta pendapat, apa yang harus aku lakukan? Aku ingin membelanjakan keluargaku, belum makan, mungkin sudah berapa minggu mereka belum makan. Artinya betul-betul dalam keadaan fakir, ikhwatul Islam. Kemudian apa yang terjadi? Maka Ahmad bin Miskin mengatakan, ayo kita pergi ke laut. Bisa jadi di sana nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepadamu. Maka di saat itulah dia sedang membawa alat pancing kalau bahasa kitanya, atau apa namanya? Jala, ya. Baik. Kemudian ikhwatul Islam, maka dibawakan, apa kata Ahmad bin Miskin? Baca dulu bismillah. Maka dia pun mengucapkan bismillah. Dikala dia mengucapkan bismillah, maka dia melemparkan pancingannya atau alat tangkap ikannya, dan Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kepadanya ikan yang besar. Kemudian apa kata Ahmad bin Miskin kepada Abu Nasr As-Sayyad ini? Silahkan kamu jual ikannya, kemudian nanti semoga dengan kamu bisa menjual ikan, kamu bisa memberikan makanan. Maka alhamdulillah, ikhwatul Islam, Abu Sayyad, namanya Abu Sayyad atau Abu Nasr As-Sayyad, dia menjual ikannya, dan pada akhirnya dia bisa membeli, kalau bahasa kitanya beli sandwich. Yang satu isinya daging, yang satu isinya makanan yang lain. Kemudian dua sandwich ini, yang satu untuk istrinya, yang satu untuk anaknya. Kemudian pada akhirnya dikala dia sudah bahagia melihat istrinya akan kenyang, anaknya tidak akan lagi menangis, tiba-tiba ikhwatul Islam, di saat yang sama dia melihat seorang wanita yang sudah tua bersama anaknya, sebagaimana istri dan anaknya menangis. Tatapan matanya tertuju kepada Abu Nasr As-Sayyad. Abu As-Sayyad ini, Abu Nasr As-Sayyad, bimbang, ragu, anakku atau orang ini? Sama-sama susah, sama-sama sedih, sama-sama lapar, sama-sama dalam keadaan betul-betul menyedihkan. Maka di saat itulah tertarik hati Abu Nasr As-Sayyad ini, ya Allah, mudahkan urusanku. Maka di saat itu juga, ikhwatul Islam, dia datang memberikan makanan yang semestinya untuk anak dan istrinya diberikan kepada wanita yang tadi juga meminta bersama anaknya. Makanya kalau ada di antara kita yang merasa ada orang yang perlu membutuhkan, jangan kita tanya bagaimana keadaannya. Jangan, tidak usah. Lakukan kewajiban kita sebagai seorang muslim, selesai. Bagaimana keadaannya, bagaimana dia, itu urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian ikhwatul Islam, maka dia pun memberikan makanan tersebut kepada dua orang wanita ini, wanita dan anaknya. Habis makanan untuk dirinya, maka dia ingin pulang bersama keluarganya, ingin menyebutkan kalau makanan kita sudah habis. Tiba-tiba, coba lihat bagaimana pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah sekali, ikhwatul Islam. Makanya kalau ada di antara kita yang susah untuk keluar dari kesusahan, maka keluarkan orang lain dari kesusahan. Teman kami, sekarang dia tinggal di Jakarta, ya. Dia satu kampus, satu angkatan dengan kami. Dia khusus di bidang orang-orang berhutang, atau di bidang orang-orang yang intinya orang-orang berhutang. Nah, di antara salah satu bagaimana supaya hutang lunas, cara dia, setiap yang berhutang, ini bukan hutang-hutang biasa, ya, bukan hutang 1 juta, 2 juta, miliaran. Kalau hutang 1 juta, 2 juta itu semua kita pasti berhutang, artinya kebanyakan kita berhutang. Tapi ini miliaran. Nah, dikala di antara salah satu cara dia untuk melunaskan hutang
adalah pergi melaksanakan ibadah umrah. Kalau menurut kita, apa hubungan lunas hutang dengan umrah? Tidak nyambung. Tapi itulah aturan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi dengan pergi umrah, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, dimudahkan urusannya. Begitu juga dengan orang ini, anaknya lapar, orang lain juga lapar, tapi dia dahulukan orang ini. Kemudian dia membawa kembali pulang dengan tangan kosong. Sebelum dia sampai ke rumahnya, tiba-tiba ada yang bertanya, Aina Abu Sayyad, Aina Fulan, mana Abu Nasar? Maka orang mengatakan, Abu Nasar itu dia, yang dalam keadaan kebingungan. Tidak ada makanan, makanannya didapatkan tapi sudah diberikan kepada orang yang membutuhkan. Kemudian dia datang kepada Abu Nasar yang tadi ingin pulang kepada keluarganya tanpa ada membawa makanan. Kemudian tiba-tiba dikala orang ini datang dan mengatakan, wahai Abu Nasar, aku adalah fulan dan aku dulu punya hutang kepada ayahmu, sekarang baru bisa aku membayarnya. Aku dulu punya hutang kepada ayahmu, sama dengan kita ya Pak Islam. Dulu banyak di antara kita yang berhutang. Apalagi bagi kita yang dulu ya tinggal di kampung, apalagi semua kita. Misalnya kita pergi ke kebun, Nek, minta jeruk, Nek, yang jatuh. Misalnya contoh, silakan Nak, yang pertama yang jatuh diambil, yang kedua di atasnya. Nek, misalnya minta, misalnya apa lagi yang lain, rambutan yang mana yang jatuh? Kemudian yang pertama rambutan yang jatuh, keenakan, akhirnya diambil rambutan yang. Ada tidak kita melakukan seperti itu? Bukan ada, rata-rata semuanya. Maka bayarhu. Kalau neneknya sudah meninggal, cari anaknya atau cucunya. Ingat itu baik-baik. Tapi ikhwatul Islam, Abu Sayyad ini, ada orang yang memanggilnya. Apakah kamu Abu Nasar As-Sayyad? Dia mengatakan, iya. Dulu aku punya hutang kepada ayahmu 30.000 dirham. Wah, bukan jumlah yang sedikit. Coba bayangkan, baru selesai dia bersedekah, dalam keadaan betul-betul dia membutuhkan. Maka di saat itulah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala mudah dia dapatkan. Maka dibayar hutang semuanya. Jadi kaya dia. Abu Nasar Said ini jadi kaya. Dikala dia kaya, dia juga bersedekah. Bersedekah kiri kanan, tapi sedekahnya lain. Kemudian dia pun meninggal ikhwatul Islam. Dan dilihat ternyata dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilihat bagaimana amalannya. Banyak sedekahnya, tapi tidak satu pun sedekahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia bersedekah sudah mulai ada rasa bangga dengan sedekahnya. Tidak sama dengan sedekah yang pertama, tidak sama. Kemudian dikala hampir dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam api neraka, maka di saat itulah dia melihat apakah tidak ada lagi amalan yang lain. Maka di saat itulah Allah mengatakan, tidakkah kamu ingat dulu dikala ada seorang wanita bersama anaknya meneteskan air mata, dia minta sedekah, kemudian kamu berikan makanan itu kepada dirimu atau kepada dirinya, padahal anak dan istrimu memerlukannya. Allah Subhanahu wa ta'ala ampunkan dosanya bukan karena sedekahnya yang banyak, enggak, tapi karena sedekahnya yang pertama. Dan kalau kita perhatikan ikhwatul Islam, begitu juga para sahabat. Para sahabat itu banyak di antara mereka meninggal. Kemudian sebelum mereka meninggal, mereka mengatakan, ceritakan kepadaku tentang raghif. Apa itu raghif? Raghif itu roti yang terbuat dari gandum, yang harganya mungkin 1.000 rupiah. Raghif namanya. Yaitu roti yang tidak berharga istilahnya. Mereka tidak bertanya tentang sedekahnya yang banyak, tidak. Tapi mereka mencari sedekahnya yang sedikit. Tapi dikala mereka bersedekah di waktu-waktu yang sulit dan di waktu-waktu yang mereka memerlukannya. Oleh karenanya ikhwatul Islam, ingatlah, di antara salah satu penyesalan kita yang paling luar biasa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Coba perhatikan, sedekahlah kalian, berinfaklah di jalan Allah, bantu orang-orang yang memerlukan sebelum ajal kalian datang. Dan ketika ajal datang, fayaqul, ya Allah,
berikan kepadaku tangguh walau 1 menit, walau 1 hari, walau 1 jam. Kemudian apa yang kita inginkan? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Aku akan bersedekah. Dari sinilah para ulama menyebutkan ikhwatul Islam, kalau salat semua kita bisa melakukannya. Tapi kalau sedekah, itulah yang paling sulit bagi kita melakukannya. Dan itu dituntut bukan dikala kita kaya, enggak. Dikala kita tidak berada, itulah sedekah yang sesungguhnya. Maka selalu disebutkan fala saddaqa wala sallah. Di dalam ayat ini juga disebut dengan kalimat yang sama. Maka dari situlah Imam Syafi'i rahimahullah memberikan nasihat yang indah. Apa nasihat Imam Syafi'i? Kita lanjut atau sampai di sini saja? Lanjut dulu sebentar ya. Panitia masjid mohon maaf ya. Baik. Imam Syafi'i menyebutkan, aku melihat terlalu banyak melakukan dosa, bermudah-mudahan melakukannya. Tidak ada cara yang paling mudah untuk menghalangi diri kecuali dengan rajin melakukan salat sunat duha. Makanya salat sunat duha itu ikhwatul Islam, kita semua punya dosa yang antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tahu. Dan siapapun yang punya dosa, semua kita punya dosa, jangan pernah disebutkan kepada orang lain. Cukup bagi kita untuk beribadah kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah disebutkan kepada orang lain. Karena selama kita tidak menyebutkan kepada orang lain, selama itu pula lah pintu maaf masih luas. Tapi kalau kita sudah menyebutkan kepada orang lain, berarti tandanya kita bangga dengan dosa. Dan di saat itulah ampunan Allah semakin sulit kita terima. Kemudian apa kata Imam Syafi'i? Kemudian aku juga ingat, mau tidak mau, suatu saat nanti aku akan pasti berada di perkuburan. Perkuburan yang menghimpit, perkuburan yang kita sulit berada di dalamnya. Kemudian ikhwatul Islam, aku pun berpikir mencari apa sih ibadah yang paling bisa memudahkan nanti kami berada di perkuburan. Maka Imam Syafi'i menyebutkan, di antara ibadah yang bisa membuat perkuburan diterangkan dan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memperbanyak membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Dan semua kita akan melewati yang demikian. Kemudian Imam Syafi'i juga kembali menyebutkan, nanti aku akan dibangkitkan di padang mahsyar. Aku akan dihisab. Amalanku akan ditimbang. Aku akan melewati sirat. Bagaimana supaya aku dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sana? Maka aku cari, aku lihat, aku telusuri, dan aku dapatkan tidak ada ibadah yang paling memudahkan urusanku di akhirat kecuali 2. Yang pertama karena rajin berpuasa, yang kedua karena rajin bersedekah. Puasa antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, antara dia dengan Allah, sedekah antara dia dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, apa kata Imam Syafi'i? Dan nanti aku juga takut dikala berada di padang mahsyar, dikumpulkan di mana matahari didekatkan, tidak ada yang bisa menyelamatkan, dan kita semuanya ingin mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Syafi'i menyebutkan, tidak ada yang paling memudahkan seseorang mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali mencari teman orang-orang yang mengajak dirinya kepada Allah, atau mereka berteman bukan karena kepentingan dunia, tapi berteman karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan berteman karena dia kaya supaya nanti dia bisa membantu enggak. Bukan dia berteman karena dia sebagai seorang yang punya pangkat kemudian nanti dia enggak. Berteman karena Allah Subhanahu wa taala. Apa makna berteman karena Allah Subhanahu wa taala? Karena orang yang berteman karena Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan saling mengingatkan kepada kebaikan, sebagaimana pula mereka akan mengingatkan untuk saling menjauhkan daripada keburukan. 4 inilah nasihat Imam Syafi'i. Dan itulah perjalanan kita semuanya, perjalanan akhirat. Bagaimana supaya kita mudahkan kalau seandainya pada malam hari ini kita tidak mendapatkan ilmu kecuali nasihat dari Imam Syafi'i, maka amalkanlah, dan itulah kemudahan, dan semoga Allah mudahkan nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Dan di antara salah satu doa, yang doa ini merupakan doa yang paling mudah ikhwatul Islam, Allahumma hasibni hisaban yasira. Hafal doanya? Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Jangan pernah melupakan kalimat ini.
Ya Allah, hisablah aku dikala engkau kumpulkan diriku dengan hisab yang sangat mudah. Allahumma hasibni hisaban yasira. Mudah doanya kan? Hafal ikhwatul Islam, ucapkan dalam setiap doa. Dikala kita berdoa kepada Allah kapanpun, dikala kita sujud, dikala kita tasyahud, dikala kita salat malam, dikala kita salat sunat yang lainnya, maka di antara salah satu doa kita, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita bersama. Allah angkat derajat kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah berikan kesehatan kepada kita, Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita, keberkahan dalam anak dan keturunan kita, keberkahan dalam usaha dan harta kita, dan Allah mudahkan langkah kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwatul Islam, sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Ada yang ingin bertanya? Kalau ingin bertanya kami persilakan. Alhamdulillah tidak ada. Abang bertanya di belakang rumah sajalah. Kita kan tetangga, Bang ya. Baik, silakan. Apa benar Ustaz? Ada riwayat menunjukkan bahwasanya umur umat Islam itu hanya 1.500 tahun Ustaz. Umur umat Islam. Baik. Riwayatnya adalah kalau matahari sudah terbit dari barat, maka umur dunia 120 tahun. Setelahnya akan hancur dunia. Itulah riwayatnya. Sedangkan riwayat yang lain, umur umat Nabi Muhammad SAW 70 sampai 60 sampai 70 tahun. Tidak ada lagi riwayat yang lain. Sedangkan umur dunia 1.500 tahun yang lain. Ingat, siapapun yang berbicara tentang umur dunia dan terjadinya hari kiamat, maka ketahuilah dia adalah dukun yang sesungguhnya. Nggak lagi yang lain jawabannya. Karena itu rahasia Allah Subhanahu. Yas'alunaka 'anis sa'ah. Itu banyak dalam Al-Quran. Allah, Nabi, makanya Nabi dikala ditanya oleh Jibril, mata sa'ah, kapan terjadi hari kiamat? Artinya berapa umur dunia? Apa jawaban Nabi? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya Ruhul Amin, sama-sama Al-Amin. Yang satu Al-Amin di dunia, Muhammad SAW. Yang satu Al-Amin di langit, Jibril alaihissalam, sama-sama Al-Amin. Tidak ada lagi orang yang Al-Amin dibandingkan dengan Jibril dengan Muhammad. Tapi apakah Nabi? Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya kita sama-sama tidak tahu. Berarti kalau yang tahu berarti mereka adalah apa lagi jawaban yang lain? Tidak ada. Tanya, kami silakan. Siapa tadi? Silakan. Bagaimana supaya kita tidak berbangga-bangga dalam keadaan bersedekah? Apa caranya? Mudah saja. Mudah saja. Ini mungkin ada sebagian kita yang pernah meriwayatkan kisah ini ya. Itu kisah seorang yang berasal dari Maghrib ya, Maroko. Dia di kampung halamannya ada orang di Mekah, tinggal di Mekah, tapi dia nggak pernah pergi ke Mekah. Artinya biasa-biasa saja. Dia ada, dia tidak ada, sama saja. Artinya orang kampungnya menganggap dia orang biasalah istilahnya. Antara ada dengan tidak ada nggak penting. Orang tidak menanyakan dirinya. Tiba-tiba ada orang Maroko Maghrib ini, mereka bermimpi. Cari orang yang ada di Mekah, cari dia. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga berturut-turut. Maka orang ini pergi safar ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umrah. Setelah dia umrah, salat di Mekah, maka dia berkeliling ke kampung-kampung yang ada di Mekah. Dicari fulan, tidak ada yang kenal. Terakhir, dia bertemu dengan kampung yang jauh. Kemudian ditanya, kenal kalian tidak dengan fulan? Maka mereka seolah-olah aneh. Kira-kira apa urusanmu dengan fulan? Orang itu ya orang-orang biasa. Istilahnya orang yang tidak diketahui adanya sama dengan tidak ada. Tidak ada gunanya di kampung. Itu istilahnya. Kemudian dia cari. Dikala dia cari, maka dia pun mengatakan, wahai fulan, demi Allah, sebutkan kepadaku apa yang kamu lakukan. Karena tidak boleh bagi kita membongkar kebaikan yang kita lakukan. Kecuali kalau orang itu bersumpah dengan nama Allah ingin mengambil pelajaran. Lain ceritanya. Makanya dia mengucapkan, demi Allah, sebutkan kepadaku apa yang kamu lakukan.
Maka dikala dia sudah bersumpah demi Allah, maka dia pun di saat itulah menceritakan, aku punya saudara atau aku punya tetangga, aku kenal baik dengannya, aku berteman dengannya. Tiba-tiba tetanggaku ini meninggal. Maka sedih anak dan istrinya. Aku tidak tahan melihat kesedihan anak dan istrinya. Aku katakan kepada mereka berdua, kalian aku jadikan keluargaku seperti keluargaku. Gajiku aku bagi dua. Ada tidak di antara kita yang gajinya dibagi dua? Jangankan dibagi dua, dibagi 4 pun tidak mau. Bagi 10 mau. Enggak juga. Yang ada dalam agama cuma 2,5%. Itu pun sulit mengeluarkannya. Coba lihat dia bagi dua. Separuh untuk dia, artinya kalian jangan sedih. Aku ada orang tua kalian. Maka gajinya bagi dua. Tidak ada yang tahu. Orang kampung tidak tahu. Kemudian di saat itulah dia biasa saja. Mungkin sholatnya biasa. Mungkin lebih banyak dosa daripada maksiatnya. Atau dosa daripada ibadahnya. Kemudian di saat itulah orang ini mengatakan, inilah kenapa aku harus melakukan perjalanan yang jauh dari Maroko. Maroko itu sama dengan Andalusia. Ke Mekah itu sama dengan kita. Karena ada Andalusia, ada Indonesia. Tahu? Karena Mekah itu di tengahnya. Mekah itu namanya adalah Ummul Qura, pusat dunia. Ujungnya Andalusia, yang bagian barat, ujung bagian timur adalah Indonesia. Itulah istilahnya. Kalau kita dari Indonesia 8.000 kilo, berarti mereka melakukan 8.000 kilo. Kira-kira berapa bulan melakukan perjalanan? Iya, sekarang kalau pakai pesawat, kendaraan mudah. Dulu pakai onta, berjalan kaki, sulit. Dia melakukan perjalanan, mencari orang ini. Dan dia mengatakan, demi Allah, aku bermimpi, cari Fulan bin Fulan, katakan kepadanya, kamu penduduk surga. Dia menangis. Orang yang tadi biasa-biasa, ibadahnya biasa, menangis. Kemudian di saat itulah dikala mereka terharu menangis, mereka pun sholat di Masjid Haram Mekah. Yang tadi bermimpi sholat membawa tadi orang yang sholat di Mekah. Kemudian sholat asar, rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat. Rakaat keempat, orang yang tadi bersedekah itu meninggal dalam keadaan sujud di tempat yang paling mulia. Gara-gara sedekah yang dia sembunyikan. Belajarlah menyembunyikan. Jelas jawabannya? Jelas sampai sini? Tapi kita tutup karena kita tidak boleh berlama-lama, bahaya. Baik, ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah semoga Allah mudahkan kita bisa kembali berjumpa. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.